Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang beberapa inspirasi tentang tata cara menanam anggrek Cattleya. So, buat kalian yang masih bingung, terus saksikan videonya sampai habis. Oh ya, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya, bahwa video yang ada di sini itu beberapa itu saya kumpulkan dari berbagai sumber, jadi bukan punya saya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Ya, inspirasi yang pertama adalah dengan cara ditempel. Nah, ditempel di sini kalian bisa ditempel di mana aja sih sebenarnya, kayu. Nah, kalau di sini pagar ya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau nempel di pagar yang kayak gini ya, teman-teman, usahakan itu pagar yang tidak 12 jam terkena sinar matahari. Kenapa? Karena kalau 12 jam terkena sinar matahari itu bakal panas, dia menyerap panas, terus ya akarnya itu kadang-kadang gosong ya, teman-teman. Jadi usahakan yang mungkin keteduhan pohon sedikit atau di sampingnya itu ada rumah sehingga tidak sepenuhnya 12 jam terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya kalian bisa tanam di pohon-pohon yang ada di sekitaran lingkungan rumah kalian. Pohonnya bisa pohon apa aja, yang penting perhatikan sirkulasi udaranya dan anginnya. Jadi jangan sampai ketutupan daun semua, jadi tidak terdapat cahaya sama sekali. Nah, contohnya seperti ini lebat sekali Cattleya teman-teman. Nah, misalkan ibu-ibu nih sering nih nanya, "Bang, gimana caranya melebatkan anggrek ya?" Sebenarnya anggrek secara umum, sebenarnya caranya adalah sabar ya teman-teman. Untuk anggrek yang sudah selebat ini atau rumpunya sebesar ini itu tidak mungkin itu dipelihara dalam waktu setahun 2 tahun, pasti sangat lama, bisa puluhan bahkan 15-20 tahun. Jadi kalau misalkan kalian mengharap anggrek Cattleya kalian yang umurnya baru 2 bulan 3 bulan kalian tanam itu mau serimbun-rimbun, ya nggak bisa teman-teman, karena ya dia butuh waktu untuk proses pertumbuhannya seperti itu. Nah, ini semuanya ditempel di kayu ya teman-teman. Ini kayunya, jadi kayunya tinggal ditancap di tanah, kemudian anggrek Cattleyanya ditempel. Untuk anggrek Cattleya ini teman-teman, dia adaptif terhadap cahaya matahari penuh ya, atau 12 jam, tapi ya harus adaptasi dulu teman-teman. Kalau tidak adaptasi biasanya gosong awal-awal. Tapi menurut saya dia terang dan hangat saja cukup sih sebenarnya, nggak perlu kalian harus 24 jam lagi, 12 jam kena cahaya. Karena kalau misalkan salah-salah itu daunnya biasanya bintik-bintik hitam atau kuning, nanti malah pertumbuhannya tidak bagus. Yang penting cahayanya cukup saja, maka sebenarnya dia sudah bisa berbunga dan tumbuh dengan subur ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ini diikat, atasnya itu banyak daun, tapi dia cahayanya terang ya teman-teman. Jadi dia tetap tumbuh subur aja gitu, nggak harus 12 jam terkena sinar matahari. Yang penting sinar mataharinya cukup, yaitu terang, kemudian hangat, terus lingkungan tumbuhnya itu tidak selalu basah ya teman-teman. Jadi poros, media tanamnya itu poros, kemudian sirkulasi udaranya lancar, maka ya tinggal menunggu waktu saja, pasti dia akan berbunga seperti itu. Nah, kalian juga bisa digantung seperti ini teman-teman. Jadi ditempel di kayu, selain tadi itu kan banyak caranya, ditempel di kayu kemudian digantung seperti ini juga bisa, atau di papan. Nah, kayunya ini biasanya bingung nih ibu mau kayu apa. Sebenarnya kalau di kota itu agak susah ya cari kayu. Kayu yang bagus itu adalah kayu yang tahan lama atau kayu yang kuat. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian susah nyarinya kayu apa bang ya, pakai kayu aja yang adanya. Nanti kalau lapuk ya ganti lagi, itu solusi yang paling terakhir gitu, karena nggak ada kayu lagi, ya udahlah ya. Nah, kalian juga bisa tempel-tempel di pohon-pohon yang ada di lingkungan rumah kalian seperti tadi, kemudian digantung seperti ini. Dan untuk pupuk sebenarnya teman-teman, kalian tuh susah sekali ya. Pupuk itu bisa pupuk organik atau pupuk kimia. Kalian bisa pakai pupuk yang dari kalian hasilkan sehari-hari seperti kulit telur, kemudian air beras, air pisang, air kolam, itu semuanya bagus untuk pupuk sebenarnya ya teman-teman. Tapi yang terpenting itu bukan pupuknya, tapi ya itu tadi, kalian bisa memenuhi kebutuhan anggrek tadi seperti cahayanya, kemudian anginnya. Seperti itu lebih penting, karena kalau kalian tepat itu lebih menyuburkan gitu daripada pupuk ya. Pupuk itu hanya sedikit booster. Kalau misalkan anggreknya udah nggak subur dari awal, maka pupuk juga tidak akan terlalu berefek signifikan seperti itu ya teman-teman. Ini digantung seperti ini. Nah, jadi dia ada cahaya, tapi ya itu nggak sepenuhnya 12 jam. Oke. Nah, gimana lagi inspirasinya, ini digantung juga ya teman-teman. Jadi tinggal digantung media tanamnya. Kita lanjut. Nah, kalian juga bisa sebenarnya kalau misalnya nggak mau tempel-tempel bisa di pot teman-teman. Tapi untuk di pot usahakan pakai media tanam yang ya itu tadi yang poros ya, seperti di sini nih. Mereka pakai batu-batu,
kemudian ya ditaruh aja gitu anggrek cattleya-nya kayak gini. Oke teman-teman, inspirasi yang ada di dalam pot seperti ini sebenarnya ibu-ibu tuh suka bingung media tanamnya. Nah kalau cattleya seperti ini ya teman-teman, yang di dalam pot itu lumrahnya itu orang-orang itu biasanya pakai arang, terus pakis yang kotak-kotak atau pakis caca juga bisa. Terus bisa juga pakai kulit pinus atau dicampur dari berbagai macam media. Bisa jadi atasnya itu dia akar kadaka, bawahnya itu arang, atau atasnya itu moss sedikit saja untuk pelembab akar, terus bawahnya itu akar pinus kayak gitu ya. Campur-campur. Jadi, tapi biasanya digunakan arang dan biasanya pot yang digunakan itu banyak lobangnya ya teman-teman, dan ada juga batu bata tuh dipakai. Jadi batu bata yang besar-besar itu kenapa besar-besar, biar di dalamnya sana itu ada rongga-rongga gitu, jadi dia tidak rapat sehingga ketika akar cattleya-nya jalan ke bawah atau ke dalam itu masih ada udara di dalamnya sehingga dia bisa meminimalisir kebusukan ya teman-teman ya. Tuh besar-besar ya, memang karena ya dipeliharanya sudah dalam waktu yang lama. Nah selain ditaruh di rak ya teman-teman, teman-teman juga bisa mengakalinya. Kalau misalkan nggak punya rak di rumah bisa digantung kayak gini. Nah digantung aja, dikasih tali, kemudian udah deh digantung tuh ya, tinggal digantung gini aja. Ini juga bagus untuk sirkulasi udaranya sehingga apa ya, kayak angin gitu. Terus kalau disiram porositasnya airnya juga langsung turun ke bawah sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari akar si cattleya itu sendiri. Tuh tinggal kalian gantung seperti ini, jadilah dia. Oke, bisa. Oke, tuh cakep ya. Ya teman-teman, untuk potnya sendiri itu tidak harus plastik atau apa, yang penting udara, sirkulasi udaranya lancar ya. Kalau misalkan kalian mau pakai pot yang pakai kayu bisa, plastik juga bisa. Yang penting kalau misalkan plastik tetap harus banyak lubangnya. Terus kalau misalkan pakai pot kayu juga lubang-lubangnya itu harus banyak ya teman-teman. Dan ini juga tetap digantung. Jangan lupa gunakan media tanam yang poros atau yang tidak terlalu lama menyimpan air, terutama kalau misalkan cattleya kalian itu kalian letakkan di tempat yang terkena hujan secara langsung, biar dia juga menghindari kebusukan seperti itu ya. Oke, ini semuanya itu digantung. Dan kalau tadi pakai pot apa ya, pot plastik, di sini juga pakai media tanamnya tuh arang. Di sini tidak cuma pakai pot plastik maksudnya, tapi juga bisa pakai kayu ya. Seperti yang kalian lihat itu digantung dengan kayu aja, kemudian pakai pot kayu. Dan media tanamnya kalau di sini rata-rata pakai kayu ataupun arang ya teman-teman ya. Oke, tujuannya itu tadi biar tidak terlalu menyimpan air media tanamnya. Nah kalian juga bisa pakai pot seperti ini ya teman-teman, dari kawat ram kalian bentuk sedemikian rupa, kemudian masukkan media tanam batu, arang, kemudian bisa juga ditanam dengan cattleya-nya. Terus cattleya-nya juga bisa kalian gantung kayak gini. Oke, tuh mantap ya. Ini nih kalau misalkan bingung dengan pot-pot ya bisa bikin sendiri kalau ini teman-teman. Jadi kalian tinggal beli kawat ramnya di toko bangunan, kemudian dirangkai dengan sendirinya. Oke, digantung juga kayak gini nih. Pot biasa ini pakai pot gerabah, kalian gantung jadi. Atau bisa juga kayak gini nih, pakai pot. Kalau tadi kan digantung, ini pakai itu loh teman-teman. Pakai apa sih namanya? Pakai rak. Tadi kan udah pakai rak tuh yang sama. Nah ini pakai rak contohnya lagi kayak gini. Jadi tinggal kalian letakkan saja di atas rak kayak gini, yang agak tinggi. Kenapa ya? Biar anginnya bagus. Oke, tuh. Ini semuanya pakai pot ya, pot plastik. Oke, cakep. Tuh mantep ya. Untuk yang penuh kayak gini ya teman-teman, ini kan dia di dalam greenhouse ya, jadi bagusnya memang kalau udah kepenuhan kayak gini tuh apa ya, tidak terkena hujan secara langsung. Kenapa? Kalau udah kepenuhan kayak gitu kan biasanya anginnya itu kurang lancar, jadi berisiko untuk busuk juga atau jamur ya teman-teman. Ini juga bisa potnya modelnya macam ini, dan ini medianya adalah cacahan akar pinus. Oke, mantap. Kalian bisa taruh di tempat yang cahaya seperti ini nih, dia terang tuh. Itu bagus banget untuk cattleya, terutama cattleya kalian yang mungkin bandel untuk berbunga ya. Potnya seperti ini juga digantung, itu bagus tuh. Oke,
pakai itu pot yang lama, tinggal ditaruh aja di dalam kalau misalkan udah kekecilan. Terus bisa juga digantung dengan pot gerabah kayak gini. Nah kalian tuh kalau misalkan Cattleya seperti ini ya teman-teman, jangan takut kekecilan. Kenapa? Karena sebenarnya semakin pas media tanamnya, nggak kebesaran, itu semakin bagus buat akarnya sih. Oke, akarnya bisa menjalar kemana-mana. Kalaupun memang udah nggak muat lagi banyak, kalian bisa masukin aja potnya ini ke dalam pot yang lebih besar, jadi tidak usah dicabut ya. Karena kalau kalian cabut nanti dia adaptasi lagi, terus ya mulai dari awal lagi. Jadi kalau misalkan mau repotting itu tinggal masukkan saja pot yang sudah ada atau pot kecil itu ke dalam pot yang lebih besar, kemudian ditambahi media tanam lagi. Jadi nggak usah dicabut ya. Ini juga potnya itu dari kayu. Kalau kayak gini tuh aman sekali. Kenapa? Karena ya aerasinya lancar, lubangnya sangat banyak ya teman-teman, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan untuk busuk. Oke, ini juga nih di dalam, tapi ini pakai arang ya teman-teman. Dalam pot maksud saya, dia pakai arang. Ya, dan bunganya banyak. Nah, untuk bunganya ini ya teman-teman, ya memang seni untuk merawat anggrek itu yaitu harus bersabar terhadap bunganya, penuhi dulu kebutuhannya. Kalau misalkan kalian cahayanya udah pas tuh, udah subur tuh, pasti suatu saat dia akan berbunga juga ya. Atau kalian bisa pakai bantu dengan pupuk-pupuk bungaan atau pupuk-pupuk yang lainnya seperti kayak kulit pisang tuh, bagus tuh untuk pembungaan, atau pupuk-pupuk kimia yang memang dikhususkan untuk pembungaan. Yang terpenting adalah jangan terlalu banyak memberikan dosisnya, itu harus pas, dan jangan keseringan juga ya. 1 minggu 2 kali lah maksimal, jangan tiap hari, karena kalau tiap hari takutnya malah overdosis, anggreknya bukan subur malah mati. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga inspirasi cara menanam Cattleya ini bisa berguna untuk kalian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Bye, happy gardening, dadah.